Dewan Perwakilan Daerah Lampung atau DPD Asosiasi Profesi Satpam Indonesia atau APSI mengadakan audiensi dengan Unit Pelaksana Pengendali Pembangkit Bandar Lampung atau UPDK. Audiensi tersebut digelar di ruang rapat utama UPDK Bandar Lampung. Hadir dalam acara audiensi tersebut Ketua DPD APSI Lampung Suhendar beserta anggota Kasubdit 1 Dirbinmas Polda Lampung AKBP Ferry, Agus Kurniawan, Manajer KSA UPDK Bandar Lampung, dan Bambang Sutoyo, Kepala K3. APSI adalah Asosiasi Profesi Security Indonesia yang lahir pada tanggal 1 November 2014 sebagai penjelmaan dari Asosiasi Manajer Security Indonesia atau AMSI yang lahir pada tanggal 1 Juli 2001. Sesuai dengan rencana program APSI 2018, APSI menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas pada tanggal 31 Oktober sampai 2 November 2018. Kasubdit 1 Dirbimas Polda Lampung mengatakan audiensi ini adalah tentang keorganisasian APSI untuk mewadahi satpam yang ada khususnya di Polda Lampung dan khususnya sosialisasi Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang seragam satpam yang dirubah menjadi seperti seragam Polri. Semestinya tidak perlu dinilai negatif. Justru dengan seragam yang mirip Polri diharapkan satpam lebih meningkatkan profesionalismenya dalam menjalankan tugas sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas di lingkungan kerjanya sesuai pasal 3 ayat 1 huruf E Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. 4 tahun 2020, kemudian juga sosialisasi tentang keorganisasian APSI, Asosiasi Profesi Satpam Indonesia. Jadi untuk mewadahi satpam yang ada khususnya di Polda Lampung atau di wilayah Provinsi Lampung. Sedangkan untuk sosialisasi sendiri untuk agar teman-teman dari pengguna dan pelaksana satpam ini dapat memahami atau melaksanakan dan menerapkan masalah Perpol 04 tahun 2020. Ada nggak Pak tindakan dari Dinkes sendiri Pak untuk sebagai satpam yang belum melengkapi atribut seperti atau belum ada sertifikat garda pratama itu sendiri Pak? Ada nggak Pak? Ya, jadi untuk dari Direktur Dimas, kalau kita sidak atau kita menemukan satpam yang belum bersertifikasi dalam hal ini Diksar yang dibuktikan dengan ijazah satpam, ya maka akan kita tegur, baik itu pengguna maupun penyedia jasanya. Dalam hal ini di UJP-nya begitu, bahwa seorang satpam karena sekarang sudah merupakan sebagai profesi, ya, maka dia harus bersertifikasi paling minim Garda Pratama. Karena ada 3 tingkatan Garda Pratama, Garda Madya, Garda Utama. Ada sanksi sendiri Pak? Untuk sanksi, ya dia tidak boleh menggunakan seragam satpam atau atribut satpam. Harapannya Pak? Ya harapan ke depan baik penyedia, terutama penyedia dan pengguna bisa sama-sama melaksanakan atau menerapkan Perpol 04 tahun 2020 yang sebentar lagi di tahun 2021 bulan Agustus ini sudah mulai diterapkan. Sementara itu, Ketua DPD APSI Lampung Suhendar mengatakan audiensi ini adalah sebagai pengenalan bahwa dengan adanya DPD APSI Lampung, bahwa satpam di Lampung memang ada wadahnya. Maka dari itu APSI sendiri bekerja sama dengan Dirbimas Polda Lampung untuk melakukan sosialisasi bahwa profesi satpam sendiri harus dibekali dengan Diksar atau pendidikan dasar tingkat Garda Pratama. Yang diaudiensikan untuk hari ini Pak, dari APSI sendiri materinya. Untuk hari ini audiensi dari APSI adalah mungkin pengenalan ya, bahwa dengan adanya DPD APSI Lampung itu bahwa satpam untuk di Lampung itu memang sudah ada wadahnya. Jadi dalam edukasi, sosialisasi, baik dalam advokasinya, bahwa kami itu ada di Lampung. Maka dari itu APSI akan bekerja sama dengan pihak Polda Lampung, khususnya Dirbinmas Polda Lampung,
itu akan melakukan beberapa sosialisasi di beberapa perusahaan baik swasta, BUMN, sivitas, dan juga instansi-instansi pemerintahan. Mungkin itu saja. Ada bang, gimana bang? Tadi kan ada dibilang satpam yang mungkin belum punya sertifikat garda pertama dan lain-lain. Ada nggak bang dari pihak APSI sendiri untuk menyediakan untuk jasa pengaman mengenai yang ada sertifikat dan lain-lain? Untuk itu mungkin Pak Sekjen akan menambahkan. Ya, mungkin nanti kita akan inventarisir ya, karena memang ada beberapa dan banyak juga punya ijazah tapi tidak terregister. Nah itu yang akan kami inventarisir, itu yang akan kami tertibkan. Itulah gunanya kami audiensi. Nanti kita kerjasama dengan Polda Lampung untuk menertibkan itu semua. Jadi nanti profesi satpam ini nanti kita akan jadikan profesi yang terhormat, ya. Pemulihan profesi satpam. Satpam akan sejahtera di bawah Asosiasi Profesi Satpam Indonesia. Kalau boleh tahu bang, APSI sendiri tadi berdiri sudah berapa lama sih bang? Kalau untuk di Lampung APSI itu sudah ada sekitar 3 bulan ya. Jadi kalau untuk di pusat, APSI ini adalah salah satu organisasi yang tertua ya, dan salah satu organisasi memang yang pertama kali disahkan oleh bapaknya Satpam. Jadi bapak Satpam itu ada Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Awaludin Jamil, itu Kapolri penasihat Kapolri pertama. Jadi APSI adalah salah satu organisasi yang memang terregistrasi di bawah rekam Mabes Polri. Jadi peran APSI itu memang sudah sangat lama gitu dalam rangka memiliki obsesi dan juga keinginan bahwa satpam itu harus profesional dan bermartabat. Artinya APSI ini berkeinginan bahwa satpam ini kedepannya harus lebih dihargai gitu, pemulihan profesi satpam, sehingga ketika adanya Perpol nomor 4 tahun 2020 ini adalah suatu momentum bagi APSI sendiri bahwa satpam sebagai profesi itu lebih dimuliakan lagi. Ini saja. Harapannya Pak setelah diadakannya audiensi ini ke depan seperti apa Pak? Ya, harapannya adalah supaya terjalin hubungan yang kondusif antara pengguna dan satpam itu sendiri. Gitu. Jadi ketika terjadi potensi permasalahan, sendiri mungkin akan bisa diselesaikan dengan baik. Dari Bandar Lampung, tim liputan melaporkan.